Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam ingin bertanya mengenai sholat Jumat. Bagaimana hukumnya melaksanakan sholat Jumat di kampung orang lain? Sebab saya pernah mendengar katanya tidak sah. Ditunggu jawabannya beserta dalil-dalilnya ya Ustadz. Syukron jazakallahu khair. Melaksanakan sholat Jumat di kampung orang lain ya, ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah sah. Kemudian menurut pendapatnya Imam Malik juga sah. Kemudian menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal juga sah. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada dua pendapat ya. Di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dilarang, ada yang mengatakan boleh-boleh saja melaksanakan Jumatan di kampung orang lain ya. Pendapat pertama dari mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak boleh melaksanakan sholat Jum'ah di luar jika di kampung tersebut diadakan sholat Jum'ah, maka sebagaimana kita ketahui di dalam mazhab Syafi'i itu melaksanakan sholat Jum'ah harus 40 orang. Sehingga kalau tidak 40 orang itu tidak sah. Dan ini ada rinciannya nanti kami bahas ya. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i sendiri, wala tan'aqidul jum'atu bi aqalla min arba'ina. Tidak sah atau tidak jadi sholat Jumat jika tidak dilaksanakan 40 orang. Nah, jika di satu kampung misalnya ada 40 orang, kemudian ada satu orang pergi melaksanakan sholat Jumat di kampung lain, maka yang 39 katanya tidak sah. Ini menurut sebagian ulama seperti yang difatwakan oleh Syekh Abdul Hamid Asyarwani, kemudian Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Itu ketika seseorang pergi meninggalkan Jumat di kampungnya itu dilarang katanya ya. Tapi dibantah lagi oleh ulama yang lain lagi yang bermazhab Syafi'i juga, seperti oleh Syekh Ibnul Qasim Al-Ubaidi, kemudian Syekh Ibnul Jamal. Itu ketika di satu kampung ada 40 orang misalnya pas. Kemudian yang satu orang atau dua orang pergi meninggalkan kampung tersebut. Itu tidak menjadikan yang 38 atau 39 itu tidak sah, tidak. Ya sah-sah saja katanya. Sebab diterangkan di dalam kaidah la yajibu 'ala syakhsi tashihu ibadati ghairuh. Jadi tidak wajib bagi seorang mengesahkan ibadahnya orang lain. Jadi misalnya kalau di kampung tersebut ada 40 orang, kemudian ada 3 orang yang pergi ke tempat lain yang mungkin mau menjual dagangan atau mau kirim barang ke kota, kemudian tidak menjadikan yang 37 itu tidak sah gara-gara dia pergi, tidak, kata Syekh Ibnul Jamal ya. Karena seseorang itu tidak bisa menjadikan sahnya ibadah orang lain ya. Nah, jadi kalau kita bahas ini di dalam mazhab Syafi'i juga ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan tidak apa-apa orang tersebut melaksanakan sholat Jum'ah di kampung mana ya. Apalagi kalau yang meninggalkan kampung tersebut misalnya dia tidak mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau orang tersebut itu pengikut mazhab Abu Hanifah berarti sah. Kalau orang tersebut pengikut mazhabnya Imam Malik juga sah. Kalau orang tersebut pengikutnya mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal juga sah. Dan kalau orang tersebut mengikuti mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak apa-apa melaksanakan sholat Jum'ah di kampung orang lain berarti ibadahnya sah ya. Jadi oleh sebab itu kita harus senantiasa mempelajari ilmu itu secara luas ya. Makanya Muktamar NU tahun 1994 itu sudah mengeluarkan fatwa jika di kampung itu penduduknya kurang dari 40, mungkin 30, mungkin 20, maka silakan laksanakan sholat Jumat mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Sebab menurut pendapat Abu Hanifah, Jumatan lebih dari 3 orang itu sudah sah. Ini keputusan Muktamar NU loh yang memberikan keputusan, sebab mereka tahu bahwa di kampung itu tidak banyak orang. Mungkin di kampung itu ada yang 30 orang, 20 orang, 10 orang. Kalau dia kekeh memakai pendapat mazhab Syafi'i yang harus 40, ini banyak sekali yang melaksanakan sholat Jum'ah tidak sah, dan ini merepotkan sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Bahkan jika seseorang benar-benar ingin mengikuti pendapat yang harus 40 orang, ini saya rasa di kampung-kampung itu banyak sekali Jum'ah yang tidak sah. Karena yang 40 orang itu tidak boleh ada anak-anak, tidak boleh ada orang umi,
tidak boleh ada orang yang tidak fasih bacanya. Itu yang 40 orang itu harus dewasa, harus fasih membaca, harus orang tersebut bisa baca tulis tidak umi. Nah, jadi kalau seseorang benar-benar ingin mengikuti pendapat yang 40, ini bukan hanya 40 saja yang dipelajari, tetapi syarat-syarat 40 orang itu harus seperti apa? Itu harus dipelajari dong. Kan disebutkan di dalam fikih-fikih seperti di dalam Fathul Mu'in misalnya. Di sana disebutkan, walau kanu arba'ina faqat, kalau penyelenggaraan sholat Jumat itu pas 40 orang misalnya, kemudian ada satu orang yang umi, satu orang Jumatannya tidak bisa baca tulis, atau au aksara qassara fit ta'allumi, atau ada salah seorang yang taksir, artinya dia tidak mau belajar membaca dengan fasih, maka disebutkan apa? Lam tasihu jum'atuhu, maka tidak sah Jum'ah yang sisanya itu. Jadi misalnya ada yang melaksanakan sholat Jum'ah itu 42 orang, kemudian ada 3 orang yang umi, yang dia itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, atau ada 4 orang yang orang tersebut tidak mau belajar membaca dengan fasih, maka sisanya itu yang orang alimnya itu tidak sah Jumatannya ya. Nah, ini jadi kalau kita mau memakai pendapat yang ini sangat ketat sekali ya. Jadi kalau mau memakai pendapat yang ini ya, pakai dong dengan aturannya semuanya. Atau contoh yang lain, ketika yang melaksanakan sholat Jumat itu ada 40 orang, kemudian ada 5 orang diantaranya adalah anak-anak yang belum balik, itu juga tidak sah ya. Sebab diterangkan di dalam fikih mazhab Syafi'i, tajibu jum'atun ala kulli mukallafin. Salat Jumat itu wajib dikerjakan bagi mukallaf, ay balighin aqilin, yaitu dikerjakan oleh orang yang baligh dan mempunyai akal. Jadi kalau yang melaksanakan salat Jumat itu 40 orang, ada 7 orang anak-anak kecil, itu tidak sah. Itu harus balik semua, diterangkan di dalam fikih Syafi'i sendiri. Kemudian kalau misalnya ada 40 orang, tapi ada 1 orang misalnya, orang tersebut akalnya kurang sehat ya, itu juga menjadikan tidak sah. Jadi kalau seseorang mau benar-benar mengikuti mazhab Syafi'i, ini banyak sekali perkara-perkara yang harus diperhatikan. Jangan hanya fokus dengan angka 40-nya, tidak. 40 itu tidak boleh ada anak-anak kecil, tidak boleh ada orang yang akalnya kurang sehat, tidak boleh ada orang yang umi, tidak bisa baca tulis, tidak boleh ada orang yang tidak mau belajar bahasa dengan fasih. Artinya yang 40 orang ini harus super semua. Itu bagaimana bisa dipraktekkan di kampung-kampung. Kan kami sendiri baca di dalam fikih mazhab Syafi'i sendiri, itu yang 40 orang itu benar-benar ketat sekali peraturannya. Sehingga kalau ada orang melaksanakan tepat 40 orang, kemudian orang tersebut melaksanakan sholat, kemudian ada 1 orang yang hadas misalnya, sebelum salam, maka menjadikan yang 39 itu batal sholatnya. Dan kami menyebutkan aturan-aturan yang barusan kami sampaikan, itu berdasarkan fakta, kami baca sendiri di dalam kitab-kitab ini ya. Ini fikih mazhab Syafi'i, namanya kitab Fathul Mu'in. Ini dijelaskan bahwa syarat melaksanakan sholat Jumat itu seperti itu, harus 40 orang. Kemudian yang 40 orang itu tidak boleh ada anak-anak, tidak boleh ada orang yang tidak bisa baca tulis, tidak boleh ada orang yang akalnya kurang sehat. Oleh sebab itu hendaklah kita mempelajari ilmu ini secara luas. Jadi jangan hanya tahu satu masalah di dalam satu kitab misalnya kemudian dijadikan rujukan. Tidak ya. Ini sudah dikaji oleh semua ulama. Jika di kampung-kampung memang penduduknya kurang dari 40, sudah kita taklid kepada mazhabnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan kurang dari 40 itu sah mau 20 orang. Jadi ini tidak akan mempersulit urusan-urusan orang lain, sehingga orang yang ada di kampung tersebut misalnya mau keluar mengantarkan barang, kemudian ada keperluan mau berkunjung ke keluarganya, kemudian orang tersebut misalnya ada hajat yang lain. Nah, kemudian ini yang sangat penting untuk dibahas agar kita tidak fokus dengan satu pendapat saja, maka kita harus mencari tahu berapa orang sahnya melaksanakan sholat Jumat menurut pendapat ulama-ulama ya. Kami jelaskan sedikit saja ya. Di dalam mazhab Abu Hanifah itu melaksanakan sholat Jumat lebih dari 2 orang itu sudah sah. Kemudian di dalam mazhabnya Imam Malik itu syaratnya harus lebih dari 12 orang. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i ini harus 40 orang. Nah, kami akan bahas dalil-dalil mereka yang mengatakan 40, dalil yang mengatakan 12, dalil yang mengatakan lebih dari
3 orang. Kemudian nanti kaum muslimin simpulkan mana dalil yang lebih sahih yang mendekati kepada kebenaran ya. Pertama, pendapat yang mengatakan 40 orang ini juga bukan hitungan yang disyaratkan, bukan. Jadi orang yang mengatakan harus 40 ini mengikuti asar seorang sahabat, perkataan seorang sahabat. Jadi ada seorang sahabat namanya As'ad bin Jararah melaksanakan sholat Jumat di daerah Naki. Kemudian sahabat yang lain yang namanya Ka'ab bin Malik bertanya kepada As'ad bin Jararah. Kata beliau, "Kam antum yauma idzin?" Berapa orang waktu itu ketika melaksanakan sholat Jumat? Maka dijawab oleh As'ad bin Jararah, arba'una, waktu itu 40 orang. Ini bukan menyebutkan syarat sholat Jumat 40, tidak. Tetapi menjelaskan ketika beliau melaksanakan sholat Jumat di daerah Naki, itu jumlahnya 40 orang. Terus bagaimana kalau Jumat berikutnya yang melaksanakannya cuma 30 orang? Atau Jumat berikutnya ada 80 orang? Jadi ini bukan angka yang pasti. Ini hanya ijtihadnya ulama Syafi'iyah berdasarkan perkataan sahabat tadi, As'ad bin Jararah, bahwa sholat Jumat di daerah Naki itu 40 orang. Sehingga jadikan hujah bahwa syarat sholat Jumat harus 40 orang. Nah ini pendapat yang pertama ya. Jadi itu bukan syarat harus 40 orang, bukan. Itu hanya menjelaskan keadaan di daerah Naki yang melaksanakan sholat Jumat itu 40 orang. Kemudian pendapat yang menyebutkan sholat Jumat harus 12 orang itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu qa'iman yaumal jumu'ah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan khutbah di hari Jumat ya. Ja'a airun minasyam, tiba-tiba datang rombongan dari negeri Syam ke tempat tersebut, itu membawa dagangan ya. Fan fatalan nasu 'alaiha, kemudian orang-orang yang di dalam itu sedang melaksanakan salat Jumat keluar membeli dagangan tersebut ya, sehingga hatta ilasna asyara rajulan, sehingga yang tersisa di dalam masjid tersebut tinggal 12 orang. Nah ini dijadikan rujukan oleh mazhabnya Imam Malik bahwa sahnya melaksanakan sholat Jumat itu harus 12 orang. Tetapi dikritik lagi oleh ulama yang lain, itu kan kebetulan saja yang tersisa 12 orang. Bagaimana jika yang di luar itu balik lagi ke tempat tersebut? Kemudian pendapat Imam Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa sholat Jumat itu asal lebih dari 2 atau 3 orang itu sudah sah, sama seperti sholat berjamaah biasa. Ini berdasarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mendengar panggilan untuk sholat, fas'au ila dzikrillahi, maka bersegeralah kalian menghadap Allah atau melaksanakan sholat Jumat. Nah kalimat fas'au ini sifatnya jama', artinya asal lebih dari 2 orang atau 3 orang. Kata fas'au ini dijadikan hujah oleh mazhab Abu Hanifah, sehingga yang melaksanakan sholat Jumat itu jika lebih dari 2 orang atau 3 orang itu sudah sah melaksanakan sholat Jumat. Nah ketika kita mengumpulkan pendapat-pendapat yang tadi yang mengatakan menurut mazhab Syafi'i harus 40 orang, menurut mazhab Imam Malik harus 12 orang, menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah asal lebih dari 2 orang itu sudah sah. Maka akhirnya seluruh ulama mengatakan yang paling kuat di antara pendapat-pendapat ini yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi ketika di satu kampung yang penduduknya kurang dari 40 orang, kurang dari 12 orang, sudah kita laksanakan sholat Jumat, sebab menurut pendapat Abu Hanifah ini sudah sah ya. Nah jadi mohon maaf kami agak panjang menjelaskan masalah ini agar kita mempunyai wawasan secara luas ya, mempelajari kitab-kitab fikih yang begitu banyak. Jangan fokus dengan satu kitab saja kemudian dijadikan rujukan, kemudian seolah-olah yang lain salah ya. Tidak seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ini ada beberapa pendapat, apalagi kalau kita bandingkan dengan mazhab-mazhab yang lainnya, agar pikiran kita terbuka ya, sehingga kalau kita mempelajari kitab-kitab fikih yang begitu banyak, kita akan justru mengetahui ilmu yang begitu luas, kan enak ya. Nah jadi ketika seseorang melaksanakan sholat Jumat di kampung orang lain, Jumatannya sah dan menjadikan Jumat orang lain juga sah juga ya. Ini sudah pendapat ini saja yang dipakai, karena kalau kita memakai pendapat yang tadi kami sebutkan itu rumit sekali aturan-aturannya, bukan hanya 40 saja.
itu harus dipakai dong semuanya ke bawah. Aturan-aturannya tidak boleh ada anak kecil, tidak boleh ada orang yang tidak fasih bacaannya, tidak boleh ada orang yang umi, kemudian banyak sekali aturan-aturan lainnya ya. Jadi oleh sebab itu kita memakai pendapat yang menyebutkan melaksanakan salat Jumat di kampung orang lain juga sah, apalagi jika orang tersebut ada keperluan, ada hajat ya, maka boleh-boleh saja melaksanakan ibadah di mana saja ya. Nah, mungkin seperti itu.